Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Lestari, ada Dwi Sulistiawati, Fadila Rosa Anggraini, Faradila Sodik, dan Eki Tribimantoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran kerja. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faradila. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian aktivitas dan pengendalian. Next. Tujuan pengukuran kerja. Pengukuran kerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Akibatnya, kontroversi mengenai teknik serta standar kerap kali berakar pada maksud pengukuran kerja. Adalah tanggung jawab manajer operasi untuk mendefinisikan tujuan ini dan untuk menjamin bahwa teknik pengukuran kerja tersebut digunakan dengan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Rosa. Selanjutnya adalah teknik pengukuran kerja. 1. Mengevaluasi prestasi kerja. 2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja. 3. Menentukan kapasitas yang tersedia. 4. Menentukan harga atau biaya dari suatu produk. 5. Membandingkan metode kerja. 6. Mempermudah penjadwalan operasi. 7. Membentuk insentif upah. Selanjutnya ada standar pengukuran kerja, yaitu 1. Pengalaman masa lalu atau historical experience. 2. Studi waktu atau study time. 3. Standar waktu yang telah ditentukan, predetermined standar. 4. Pengembalian sampel kerja, work sampling. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sulis. Pengalaman masa lalu atau historical experience, yaitu berupa jam kerja pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar masa lalu mempunyai kelebihan karena secara relatif mudah dan murah untuk didapatkan. Standar masa lalu biasanya didapatkan dari kartu waktu produksi atau dari data produksi. Walaupun demikian, standar ini tidak objektif karena kita tidak mengetahui keakuratannya. Apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau yang buruk, dan apakah yang tidak bisa terjadi sudah dimasukkan dalam perhitungan
Karena variabel ini tidak diketahui, penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Sebagai penggantinya, studi waktu, standar waktu yang telah ditentukan, dan pengambilan sampel kerja yang lebih dianjurkan. Studi waktu atau study time, metode ini masih menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini. Prosedur studi waktu menggunakan sampel kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Seorang pekerja yang terlatih dapat menerapkan standar dengan 8 langkah berikut. Yang pertama, definisikan pekerjaan yang akan diamati. Yang kedua, bagi pekerja menjadi elemen yang tepat. Yang ketiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. Yang keempat, hitung dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu siklus rata-rata. Selanjutnya, dibaca Niki ya? Iya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eki. Di sini ada standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai terbalik. Istilah terbalik itu ditemukan Frank Gilbert di jilid balik positif T dan H ditukar. Terbalik mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Aktivitas-aktivitas ini dinyatakan dalam satuan pengukuran waktu yang sama dengan 0,0001 jam atau 0,006 menit. Nilai MTM untuk beragam terbalik ditentukan dalam tabel yang khusus. Dan sini juga ada pengambilan sampel kerja, yaitu metode keempat untuk menentukan standar produksi atau pekerja adalah mengambil sampel kerja yang dikembangkan di Inggris oleh L. Tipton di tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaannya, yang hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara beragam aktivitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.